Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Ki Haji Misbahul Munir. Nah, sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, saudara sekalian, hari ini kita kedatangan tamu narasumber anggota DPR RI, Bapak Haji Sahroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan wabarakatuh. Pak Haji Sahroni. Sehat, Pak Sahroni. Ya, silakan. SOP-nya COVID. Oke, silakan duduk. Perjalanan ke arah sini lancar? Sepertinya tidak ada kendaraan lain. Alhamdulillah, karena ini pagi, dini hari ya. Dini hari. Oke, baik. Pak Sahroni sebagai anggota DPR dan juga pengusaha yang sukses, saya dibisiki oleh tim kreatif yang undang Bapak ke sini bahwa Bapak ini masih tinggal di rumah semula, di perkampungan di mana Bapak tinggal sebelumnya, tidak tinggal di rumah dinas. Mungkin bisa disebutkan alasannya itu, Pak. Jangan pernah lupa kacang sama kulitnya. Iya. Jadi kenapa pedoman itu saya pakai? Kebiasaan. Di mana orang memiliki tingkatan lebih sedikit, Iya. langsung dia berpindah. Saya tidak akan berpindah dari tempat di mana saya lahir dan besar. Iya. Ini menjadi pedoman bahwa hidup ini adalah bagian dari realita kehidupan yang semua orang pasti memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Tapi untuk saya tetap akan tinggal di sini. Saya juga akan, insya Allah, matinya pun akan di rumah ini. Amin. Panjang umur Pak Sahroni. Semoga sepanjang umur dan sukses, Pak. Nah, Pak Sahroni, ada banyak berita yang mengatakan Bapak ini biasa sekali melakukan aksi sosial. Artinya suka bagi-bagi. Bahkan di COVID ini, di musim COVID ini, terdengar Bapak banyak menyumbangkan uang untuk para tenaga medis dengan membagikan APD dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya seperti apa? Inilah menjadi seperti kayak pemimpin yang melakukan kegiatan yang bukan sifatnya keterpaksaan. Ini melalui proses yang luar biasa, harus ikhlas. Ya. Dilakukan dengan spontanitas. Jadi saya dan istri memang spontanitas melakukan kegiatan ini bukan karena saya sebagai anggota DPR saja. Dari 16 tahun lalu saya sudah melakukan kegiatan sosial. Cuman mungkin karena saya selaku perwakilan di daerah saya terlihat seolah-olah melakukan kegiatan karena faktor yang dipertanyakan. Tapi dari 2003 sampai hari ini saya melakukan kegiatan sosial itu bukanlah kagetan. Jadi rutinitas biasa. Gitu. Nah, dengar-dengar nih Pak Sahroni, Anda ini terkenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Kira-kira teknisnya itu seperti apa? Berbakti bagaimana itu? Berbakti itu banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Orang tua bukan hanya karena duit, tapi bagaimana kita memberikan satu kebanggaan buat orang tua. Iya. Kalau karena kata duit, maka orang tua harapannya cuma karena duit. Tapi orang tua pengen berharap anaknya lebih hebat dari doa yang memang dilakukan oleh orang tua. Jadi saya begitu luar biasa sampai hari ini tidak pernah bermusuhan atau pernah marah dengan mama saya terutama. Karena saya lahir dan besar sampai hari ini belum pernah lihat sosok seorang ayah saya. Jadi begitu sayangnya orang tua dengan saya, begitu cintanya saya dengan orang tua saya. Baik Pak Sahroni, itu kira-kira sudah berapa lama itu bakti kepada orang tua itu? Apa akan ada akhirnya gitu? Tidak ada kan akhirnya. Iya. Orang tua doain kita sepanjang masa. Maka sepanjang masa juga harus kita sayangi orang tua. Begitu. Baik, Kiai ini sangat istiqomah sekali rupanya Bapak DPR kita ini untuk berbakti ke orang tua. Jadi
gimana menurut pandangan Kiai, apakah Pak Roni ini sudah mendapatkan hasilnya atau gimana? Jadi Kang Amin, saya ingin mengatakan bahwa sumber kemuliaan itu ya kedua orang tua kita. Rata-rata pemimpin besar hormat, sayang kepada kedua orang tuanya. Ini perlu dicatat. Tidak ada ceritanya. Orang misalnya meremehkan orang tua, suka menyakiti bapak ibunya, menjadi tokoh besar di bidangnya. Gak ada ceritanya. Karena itu saya tidak heran kalau ada orang terdengar dari sejarah perjalanan hidupnya, hormat kepada ibunya, ibunya ngomel gak pernah dibalas, diem aja. Maka saya akan perhatikan orang semacam ini akan menjadi tokoh besar di masa yang akan datang. Ini bukan karena saya berhadapan dengan Pak Sahroni. Ini memang diajarkan di dalam agama Islam. Dan yang menarik, Pak Sahroni bilang tadi, saya ini bukan karena musiman Mbak Yai. Saya ini melakukan kebaikan, donasi atau apapun, ya memang sejak dulu begitu. Dan inilah esensi daripada istiqomah yang menjadi tema pada malam ini. Bahwa kalau orang sudah istiqomah, kontinu, nggak angot-angotan, bukan karena musiman, maka inilah yang akan menjadi sumber karomah. Al-istiqomah, orang yang rajin, istiqomah, terus-menerus, akan menjadi sumber kemuliaan. Kalau bahasa Kiai itu sumber kekeramatan. Gitu. Itu Pak Sahroni. Baik, Pak Sahroni ini kan anggota DPR ya. Boleh dong komentari kerja pemerintah, khususnya terkait COVID ini. Apakah pemerintah selama ini itu sudah cukup efektif untuk menangkal dan mengantisipasi COVID, terutama menyelamatkan masyarakatnya dari dampak dan bahaya COVID? So far pemerintah lakukan luar biasa yang terbaik bagi rakyatnya. Tapi kita tidaklah murni untuk mengatakan bahwa ini adalah bagian dari semua kegiatan yang sudah dilakukan. Tapi kegiatan pemerintah yang dilakukan adalah sudah luar biasa, maksimal walaupun masih banyak kekurangan yang sifatnya masih harus bahu-membahu kita semua. Bukan hanya sebagai misalnya presiden saja, kita semua pihak harus saling membantu. Sebagai wakil rakyat, apakah Bapak melihat masyarakat itu sudah cukup mendukung pemerintah tadi kerja? Jadi meskipun pemerintah melakukan apapun, mungkin akan terasa kurang tanpa dukungan masyarakat. Nah, apakah masyarakat dalam hal ini dukungannya cukup kuat? Masyarakat mau nggak mau harus dukung, karena bagian dari pemerintah. Wabah ini adalah wabah dunia. Bukan wabah hanya sebatas Indonesia, tapi wabah mendunia dan semua pihak pasti ada yang tidak suka. Apa yang dilakukan pemerintah itu dilakukan dengan sepenuh hati. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi minimal pemerintah sudah lakukan yang luar biasa. Oke, pemerintah sudah cukup menunjukkan bahwa bekerja dengan keras ya, komitmennya untuk rakyat Indonesia. Yes. Oh, baik, mungkin Pak Sahroni bisa memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dampak COVID ini, bagaimana harus mengantisipasinya, terutama nanti menjelang Idul Fitri. Mungkin himbauan dari saya, para pemirsa yang ada di Indonesia terutama, taati aturan pemerintah dan ikuti aturan COVID-19 ini. Bila mana tidak pulang, atau istilah kata pulang kampung dan mudik, kita lebih baik untuk menjaga dari semua unsur bila mana wabah ini akan melebar. Tapi kalau ini semua orang mentaati aturan yang sudah ada, semoga insya Allah 2 bulan ke depan dihindarkan dari wabah ini. Dan semoga kita bisa beraktivitas kembali. Oke, masyarakat bentuknya macam-macam Pak ya, ada yang patuh, ada yang membantu, tapi juga ada yang ngeyel ini. Nah, itu tanggapannya gimana Pak Sahroni? Kalau ngeyel itu udah normal lah, biasa saja, dan kita kasih pemahaman sedikit dan agar memahami apa yang menjadi wabah ini, bahwa ini tidak boleh dianggap enteng. Kita harus ikuti aturan-aturan, dan kalaupun ada yang ngeyel mungkin dia tidak tahu dengan apa yang terjadi. Jadi kita harus sering-sering ngasih tahu aja. Oke, apakah selama ini antisipasi pemerintah terhadap orang-orang yang memaksakan diri tidak mengikuti anjuran pemerintah, tetap memaksa keluar kota, tetap memaksa pulang kampung, itu
sudah cukup oke? Ataukah berlebihan atau gimana menurut resiko Bapak? di tangan masing-masing kalau itu. Iya. Oh, Kalau itu resiko di tangan masing-masing. Iya. Tapi pemerintah sudah melakukan dalam skala besar ini ya. untuk mengantisipasi bagi yang pemudik terutama di center-center point untuk dikembalikan ke Jakarta dan tidak keluar Jakarta. Dan komitmen ini sudah dilakukan dan kita harap konsisten pemerintah untuk melakukan ini untuk kebaikan kita semua. Iya. Sejauh ini Anda lihat apakah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan level-level di bawahnya termasuk dengan aparat keamanan, apakah sudah efektif? Kalaupun kekurangan pasti ada, tapi minimal sinergi di wilayah atau di daerah menjadi kepala daerah harus melihat kondisi masyarakatnya. Jangan sampai ada ego sektoral yang akhirnya antara pusat dan pemerintah tidak bersamaan. Tidak bersama. Tapi minimal yang pertama adalah fokus kemanusiaan yang ada di wilayahnya. Itu Iya, wajib. Jangan sampai karena pusat, daerah tidak sinkron, Iya. tapi masyarakatnya ditelantarkan. Iya, iya. Oke, selama ini jaring pengaman sosial apakah sudah cukup efektif ataukah bagaimana? Kalau kurang efektif itu mestinya apa yang dilakukan oleh masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakatnya? Tokoh masyarakat terutama di wilayah, saya juga pengen semua pihak lah, bukan karena satu faktor anggota DPR atau anggota DPRD provinsi sekalipun, itu harus saling membantu. Tidaklah kuat kalau negara ini hanya mengandalkan dari pemerintah pusat. Mari kita sama-sama menanggulangi ini semua untuk kebaikan pada masyarakat dan konsisten untuk wabah ini agar tidak tercemar semakin banyak. Itu harus kita jaga itu. Himbauannya untuk masyarakat? Taati aturan. Iya. Jadi Itu harus aja. taati aturan. Taati Ya. aturan. Kata bahasanya Pak Kiai, atiullah, ati Rasul wa ulil amri. Pak Kiai, mungkin bisa menambahkan sebelum kita nanti akan Ya. meminta amalan pada hari ini. Amalannya istimewa nih Kiai hari ini. Ya. Begini Kang Amalan Amin. agar mudah melahirkan. Oke, tambahkan dulu Kiai. Jadi ada kalimat tadi yang menarik bagi saya, Pak Sahroni, bahwa ya kebijakan siapapun ya ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya. Bagi kita umat Islam sudah diajarkan yang terpenting sesuai dengan jalur. Imshi fi tariqillah, itu ajaran di pesantren ini Pak Sahroni. Berjalanlah kau di jalur yang sudah benar. Wala tubali ahadan. Jangan pedulikan sudah. Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Karena sesuatu itu mesti ada yang pro dan kontra, suka dan tidak suka. Tetapi kalau sudah menjadi keputusan pemerintah, kita tidak boleh memilih yang lain kecuali atiullah, ikut Allah, wa rasul dan ikut rasul, wa ulil amri. Jadi jangan dibentur-benturkan nanti. Kamu itu kok nggak mau sholat tarawih kan begitu kan? Itu dosa. Kata siapa? Enggak. Sholat tarawih itu tidak dilarang sama pemerintah. Sholat Jumat tidak dilarang. Yang dilarang itu berkerumun. Dan berkerumun itu menjadi potensi untuk tersebarnya penyakit. Baik, Itu Kiai. Kang Amin. Tentu kita semua berharap agar semoga pandemi dan juga keadaan yang tidak menentu ini segera berakhir dan Indonesia segera baik-baik kembali. Anak-anak bisa dilahirkan dengan selamat dan tanpa ketakutan tertular COVID. Ya. Baik Kiai, sesuai amalan hari ini yang harus Pak Kiai Ya, tadi sudah janjikan dan harus diberikan ini. ya. Ditagih ini Pak Kiai oleh masyarakat adalah amalan agar mudah melahirkan Kiai. Kami persilahkan. Terima kasih Kang Amin. Pak Sahroni acara ini tiap hari ngasih amalan. Ini amalan kiai-kiai kampung ini. Cuma harus disampaikan lewat Kompas TV ya. Jadi kalau ada orang gampang melahirkan, ingin lancar melahirkan, selainnya pergi ke dokter yang benar ya, yang ahli melahirkan itu samperin yang benar, tapi juga ada doanya. Doanya itu ikutin saya Kang Amin. Sampean laki apa perempuan? Laki-laki Kiai tulen Kiai. Ya, jadi maksud saya nanti Kang Amin yang bacakan kepada istrinya. Begitu kan? Ikutin saya Kang Amin. Pak Sahroni juga baca ya. Yap. Bapak Ibu biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanna Hanna waladat Maryam. waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Waladat Isa. Ukhruj Ukhruj ayyuhal maulud ayyuhal maulud biqudratil biqudratil malikil malikil ma'bud. ma'bud. Nah ini nanti diulang sendiri di rumah ya.
Tapi kalau ada istri yang mau melahirkan, biar gampang melahirkan, dimudahkan oleh Allah, baca doa ini. Demikian Kang Amin, mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Sahroni yang sudah hadir di tengah-tengah kita di Sahur Time ini dan memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, saudara-saudara sekalian, kami mengingatkan sekali lagi bagi siapapun yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain itu, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrah. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir, berdoa bersama. Mari siapkan hati, siapkan diri, ambil wudhu. Sahur Time akan segera kembali setelah yang satu ini.